ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'atu dhifin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm wa innahu li wa ana ajzi bih. Yang maksudnya seluruh amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, yudha'aful hasanah, dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat, bahkan ila sab'i ma'atu dhifin, sampai 700 kali lipat. Itu yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita yang melakukan amal soleh, yang ikhlas. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, kecuali puasa tidak boleh tur. Pasok sehari dia pahala 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Kata Allah, wa innahu li, sesungguhnya puasa yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu li, untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasi puasa anak cucu Adam itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih dari 700 kali lipat. Itu rahasia Allah yang diberikan nanti oleh Allah kepada orang yang melaksanakan puasa. Juga hadis Rasulullah, dia bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis riwayat Muslim. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah semata, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu, kata Nabi, mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, iza aftara fariha, apabila dia melaksanakan berbuka, maka hatinya gembira. Kemudian yang kedua, wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, gembira nanti orang puasa itu menemui Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya kelebihan-kelebihan puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melaksanakan puasa itu dengan rasa iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tapi banyak pula orang yang puasa, kata Nabi, tidak ada bagi orang yang puasa itu pahala puasanya kecuali mendapatkan haus, lapar dan haus saja. Jadi kaum muslimin, puasa ini ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tadi
dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang disampaikan oleh Nabi, balasan bagi orang puasa gembira nanti di akhirat menemui Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Bapak Ibu, sedangkan menemui orang besar di dunia saja kita bisa, maka kita gembira, apalagi nanti di akhirat menemui Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Bagaimana gembira kita nanti di sana. Ini dapatkan oleh orang yang puasa. Itulah nanti balasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ibu bapak yang kita ragukan, hadis Nabi terakhir tadi, banyak juga orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Iko air dua meja ya. Wabat tu. Boleh minum ibu? Lebih siangnya kowe. Itulah kuno puasa yang kena ditahan. Itu tidak boleh minum kalau ditahan. Jadi bapak yang perlu kita aja puasa yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja, itu kita kaji. Kalau nak kita kaji itu mungkin saya dapat dapat puasanya itu. Tidak ada apa-apanya dapat kecuali lapar dan haus saja. Pantas ulama membagi puasa tadi kepada berapa tingkat. Ada puasa awam namanya, puasa umum. Puasa dilakukannya hanya menahan haus dan lapar saja dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak makannya dah, tidak minumnya. Itu saja yang dikerojokannya. Itulah orang yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekedar menahan lapar dan haus saja. Bagaimana puasa yang betul yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita tahan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumi ahadikum fala yarfas wala yaskhab wa inna sabahu ahadun aw qatalahu wal yaqul inni shaimun." Nabi, apabila ada hari puasa salah seorang kamu, maka janganlah berkata kotor, wala yaskhab, dan jangan ribut-ribut bertengkar, dan jangan mencaci maki, jangan berkelahi atau berselisih pendapat. Itu yang dilakukan oleh orang yang puasa. Tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi menahan lidah daripada berkata-kata kotor, menahan lidah dari bertengkar, menahan lidah dari caci maki, dan menahan anggota daripada terjadinya perselisihan atau berkelahi. Itu salah satu tambahan orang yang bisa diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menahan haus dan lapar. Juga ditahannya lidahnya daripada berkata kotor, daripada bertengkar, caci maki, berkelahi. Pokoknya membuat dosa, ditahannya anggotanya daripada berbuat dosa. Itulah diantaranya yang dikatakan puasa yang dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat kegembiraan
nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itulah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Nabi menyampaikan malam yada qaula zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, dia selalu melaksanakan itu di dalam berpuasa, maka tiada hajat bagi Allah kepada orang itu walaupun dia menahan makan dan minum. Berarti puasanya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita laksanakan ibu-ibu bapak di bulan Ramadan ini. Tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi menahan anggota kita daripada berbuat dosa. Kalau sudah demikian yang kita lakukan, kita berpuasa, lidah tidak mau lagi berkata-kata kotor, berkata sia-sia yang tidak ada manfaatnya, tidak mau lagi ribut-ribut, tidak mau lagi mencaci maki, mencemooh, tidak mau lagi berkelahi berselisih paham. Itulah insya Allah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang bisa mendapatkan ampunan bagi dosa-dosa yang kita telah berlalu. Itulah puasa yang Allah langsung membalasi puasanya, tidak hanya dilipat gandakan 700 kali lipat, tetapi lebih dari itu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan apa saja yang membatalkan puasa, kita tahan dari apa saja yang membatalkan, menghabiskan pahala-pahala puasa yang kita lakukan. Ibu-ibu bapak, pantas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, kamu bisa menjadi orang yang takwa kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah tingkat yang paling tinggi pada sisi Allah, tingkat yang paling mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan puasa sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi tadi, meninggalkan makan dan minum, meninggalkan perbuatan dosa dari anggota-anggota kita, itulah yang bisa menjadikan puasa kita, menjadikan kita orang yang takwa, orang yang paling mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita jaga, bapak-bapak, ibu. Jangan sampai anggota kita, lidah kita, tangan kita, mata kita, telinga, anggota-anggota badan kita yang lain daripada berbuat dosa. Kita tahan semuanya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa, puasa kita bisa menjadikan kita mendapatkan pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita menemui Allah Subhanahu wa taala dengan sangat gembira nanti di akhirat, dan bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita berdoa, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita tahun ini lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita, tarawih kita, bacaan Al-Qur'an kita